informasikan ke kakak itu yang nggak suka sama Kak Fitri itu pada saat kakak di penjara, pada saat kakak dilaporkan gitu di penjara, orangnya support kakak, bela kakak atau malah nggak ada gitu orangnya? Awal seminggu 2 minggu sih masih support karena kan aku masih mencoba untuk mentransfer dana karena kan kita kalau misalnya berurusan dengan hukum itu harus bayar pengacara, ada biaya-biaya lainnya yang kita harus perlu bayar ya kan. Jadi seminggu 2 minggu itu mereka masih bisa dihubungi. Udah ketiga minggu uangnya sudah masuk, ya uangnya diambil, dianya juga menghilang. Jadi setelah Tahu nggak sih orangnya atau orangnya terkenal nggak sih atau orangnya ada nggak salah satu orang terkenal ada nggak orang public figure atau orang yang artis lah gitu atau nggak orang yang sering masuk berita gitu ada nggak sih salah satu orangnya gitu yang menginformasikan ke kakak gitu yang support atau yang ini ada nggak sih ada? Bukan, aku lurusin ya. Ada. Mungkin kalau yang ngejerumusin Yoke itu yang ngaku adik tiri aku itu, tapi selain dia itu kan sebetulnya banyak informasi-informasi yang diberikan sama orang-orang yang nggak suka sama aku dan namanya Yoke juga lagi senang-senangnya begitu, segala fitnahan itu ya dia ngomong aja gitu loh tanpa tahu tanpa berpikir lagi itu benar atau tidak. Sebetulnya menurut Yoke ya. Kalau yang paling jahat kan emang yang aku adik tiri aku itu sama si Kim kan ya. Yang lain-lain banyak. Cuman ya itu lagi udah terjadi kan. Saat Yoke-nya di sana nggak ada satu orang pun yang peduli dia. Gitu kan Yoke? Lanjut. iya, aku kayak Boleh nanya. Jadi sesuai dengan podcast yang waktu sama sama Kak Yolo kemarin ya Kak Yoke ya. Jalan ceritanya Kak Yoke. Aku nonton itu. dia nge-lag. Nge-lag dia. Kayoka sinyalnya nggak ada sayang. Kak Semua Yoke orang lagi di Bali kan dia. Aku masih bisa dengar kau kok. jauh. Oke. Kak Yoke lagi di Bali kan ya? Jadi kapan boleh Tapi ngomong aku nih masih Mi? bisa dengar. Sebelum ngantuk. Iya. Aku Oke. sekali dulu bentar sekali doang. Aku fans banget sama dia soalnya. Aku ngikutin dia dari IG dari pertama itu aku dari IG. Aku ngikutin dia dari IG. Jadi Kak Yoke ini sesuai ya ceritanya waktu podcast sama Kak Yolo kemarin ya. Jadi jalan ceritanya Kak Yoke itu ya. Oke. Jelas ya Oke, aku udah. silakan jelas. Ira. Next Silakan yang lain. Ira. Silakan Ini Ira. tippingan yang di bawah ini nggak bisa di-mute loh salah satu nih. Aku gatal mata aku loh. Gak apa-apa kalau kau mau bahas jawab typing yang di bawah nggak masalah Ira. Nggak masalah. Semua di sini nggak ada Ini yang semua mute, cuma tapi numpang kau tenar bisa katanya. kau- Udah tunggu ya kan biasa kan aku yang lawan Udah buzzer biarin ya. aja, biarin. Tunggu Nggak dulu apa-apa, Mel tuh, dia gatal jawab aja. lidahku. Ini semua numpang tenar. Kalau kau mau numpang tenar kau naiklah hantu nggak usah lah pakai akun palsu kau Kima. Paham? Double bed. Kak Fitri. Oke. Silakan Petri. Aku tadi tertarik loh waktu Kak Fitri bilang Jangan menjerumuskan. panggilin aku lagi di muka. Lanjut aja kalian itu, aku dengerin. Iya, Iya. kan tadi Kak Fitri bilang orang-orang yang menjerumuskan Yoke gitu. Nah, Kak Yoke, pelajaran apa sih yang Kak Yoke ambil gitu ya waktu ternyata orang-orang yang menjerumuskan Kak Yoke ini orang-orang ini yang Kak Yoke sendiri yang ngadapin ini semua gitu. Orang itu bebas berkeliaran sampai detik ini. Kayoka nggak usah on cam deh, nggak usah on cam deh, biar Gini, lancar. maksudku Ini gini, bingung. mana tahu Apa Kak yang Yoke terjadi sekarang orang-orangnya bagaimana ngadepin. nih? Apa? Kayak aku tuh kayak orang kata Kak Fitri kan yang menjerumuskan Kak Yoke, aku jadi sebel gitu neng orang yang menjerumuskan orang gini kayak apa numpang yang menindih orang gitu ya kan. Nah, itu kayak mana itu Kak Yoke menjerumuskan itu betul itu orang itu menjerumuskan. Mungkin awalnya karena aku salah ketemu sama orang, terlalu percaya, terlalu apa ya, kasihan gitu kan. Awalnya kasihan sih gitu melihat kehidupan mereka yang ya dibilang di bawah rata-rata. Jadi aku pikir, Waalaikumsalam. oh Fitri orang media kok keluarganya kok pas-pasan, di bawah pas-pasan. Jadi aku kayak yang mau bantu mereka gitu. Awalnya itu sih. Oke, Kak Preti,
Gitu. Apa Tapi Kak Yoke ada hubungannya nggak dengan apa yang Kak Yoke ini lakukan pada saat itu tuh ada hubungannya nggak dengan sayembara 1M? Betul nggak? Apa karena memang tergiur dengan uang 1M itu lalu Kak Yoke membabi buta menghantam Kak Fitri Sahuteru? Betul nggak? jauh sebelum itu sayembaranya kalau nggak salah 2024 gitu Kak Fitri bilang aku kan Nah, itu barbar Kak bukan. Fitri. Itu sebelum. Aku kan nyerang Kak Fitri dari 2020. Sayembaranya 2023. Itu mah cuma di persidangan aja karena ada bukti Kak Fitri bilang saya kasih 1M gitu. Gitulah pokoknya buat ya untuk mencoba meringankan hukuman aku gitu aja sih biar di mata hakim kita sama-sama dulu pernah saling serang gitu aja sih. Tetap aku yang salah. Aku pinjam kursi dulu sebentar ya Kak. Iya. Tapi aku penasaran loh, Kak Yoga kenapa bisa pulang ke Indonesia? Ya Apa? berarti maksudnya gini loh, Yoko itu kan sebelumnya memang ngomong ke aku. Setelah aku maafin dia kan, dia bilang ke aku yang ada simis gosip siapa itu bersaksi. Ya aku juga bisa nerima kalau itu sebagai upaya dia untuk mencari hal yang bisa meringankan walaupun caranya salah, nggak ada urusan gitu, karena yang diberikan si Miss Gosip di kesaksian juga itu nggak bener gitu loh, bukan itu yang sebenarnya. Tapi balik lagi aku baru tahu juga dari Miss Gosip sebetulnya yang harus bersaksi itu bukan dia, hari itu ada orang lain yang selalu menjamin Yoke kamu begini-begini, ternyata orangnya kabur. Jadi sebetulnya Miss Gosip ini juga menjadi korban dari orang-orang itu yang membuat suasana tuh jadi panas, tapi imbasnya balik lagi ke Yoke. Tapi ini kan kita ngejelasin ya bahwa aku merasa Yoke ini dasarnya itu orang baik, tetapi orang-orang di sekelilingnya ini yang memanfaatkan Yoke, entah kenapa juga aku juga nggak pernah merasa punya salah sama orang-orang yang nyuruh Yoke ini itu ya. Ini udah terjadi. Karena itulah teman-teman yang juga membuat aku itu aku bagaimana caranya aku bisa memaafkan Yoke, nggak mempermasalahkan lagi dua laporan aku lagi. Terus aku juga menyemangati Yoke untuk mendapatkan pembebasan bersyarat dan lain-lain gitu. Gitu kan Yoke ya? Iya benar Kak. Tapi Kak Fitri, iya kan, besar kali hatimu. Kok bisa gitu loh Kak Fitri itu memaafkan Yoke, terus ngebantu dia juga, ya kan, pas dia keluar juga katanya tadi ngebantu juga, ya kan. Nah, kok bisa gitu? Yoke kaget nggak? Maksudnya kayak speechless nggak nengok Kak Fitri bisa bagus baik samamu gitu Yoke? Lebih ke malu sih sebenarnya kalau misalnya lihat track recordnya Kak Fitri yang suka bantu orang sih nggak kaget, tapi malu karena kan aku pernah ngejahatin dia Indis. gitu. Kalau misalnya kalian bisa Ya tapi buat aku cuman satu sih, aku sering tuh ngomong ke Yoke. Mungkin ya kalau aku memaafkan orang-orang tuh yang netizen lah ya, netizen yang nggak kenal aku terus tiba-tiba ngebenci. Yang kayak Obet inilah dulu. Kebales kok. Kayak Obet lah deh. Obet. Kena Kak Obet. Gas, Kapit, gas. Kalau Obet kan istilahnya kalaupun aku misalnya mau berbuat baik ke Obet gitu ya sudah, aku baik sama orang yang pernah ngebenci aku sekarang udah tobat, that's it gitu ya. Tapi kalau aku ke itu mungkin aku akan melakukan, misalnya aku baik sama Obet 1 kali ya, tapi aku akan walaupun Yoke udah jahat gitu ke aku akan melakukan kebaikan ke Yoke 10 kali. Aku selalu bilang sama Yoke, bagaimanapun kamu memang sama aku begitu, tetapi aku tahu kamu kan deket sama almarhum ibuku, pastilah banyak rezeki kamu yang kemakan sama ibuku. Jadi kalau aku ketemu Yoke itu bawaannya tuh kepengen baik aja gitu loh, kayak kebaikan dia terhadap ibuku itu yang nggak bisa aku nilai, sekalipun dia itu jahat sama aku gitu loh teman-teman. Itu alasannya. Iya. 5 tahun loh Kak Fitri, 5 tahun gitu. Aku juga nggak habis pikir sama Kak Yoke. Apa sih Kak yang buat Kak Yoke tuh sakit hati atau dendam atau apa
gitu sama Kak Fitri sampai 5 tahun gitu. Itu kan lama sih Kak Yoko. Apakah ada Kak Yoko ngefans sama orang terus karena Kak Fitri ini ribut sama orang itu Kak Yoko bela orang itu terus ngebully Kak Fitri atau apa gitu. Ini kan 5 tahun lama. Enggak. Kalau misalnya dilihat track recordnya, aku pernah minta maaf itu ke Kak Fitri sama teman-temannya dan yang lain kayaknya 3 kali lebih. Yang bikin aku statement kayak buat Kak Fitri Sahuteru aku minta maaf itu kayaknya dari tahun 2022, 23, 24 tuh pernah begitu karena ada masa-masanya aku juga capek gitu karena kan aku di Amerika juga ada kerjaan, aku punya pacar, aku punya kehidupan juga. Tapi kalau misalnya aku menghilang dan tidak bahas Kak Fitri lagi, pasti adiknya bilang, Beb, kamu kemana? Kok kamu menghilang? Kamu kok nggak belain aku? Katanya kamu nggak bakal ninggalin aku. Pasti gitu katanya. Tapi gini ya teman-teman ya, aku ini mumpung aku juga baru banget. Bentar, aku cari adik tirinya Kak Fitri Sahuteru siapa sih? Udahlah itu yang nggak usah, nggak penting. Tapi gini ya, aku merasa triggernya Yoko marah sama aku tuh aku belum nanya juga nih Yoko sama kamu ya. Ini mumpung disaksikan teman-teman karena menurut aku itu triggernya. Aku ingat banget dulu itu si NM ini kan bikin produk, kamu jadi resellernya kalau nggak salah ya. Terus tiba-tiba ada kegaduhan di grup WhatsApp. Aku inget banget waktu itu aku lagi di Bandung di The Kios karena NM ini kan apa-apa kan cerita ngeluhnya sama aku. Kalau ada orang berantem sama dia, ngadunya ke aku. Nah, that time itu aku lagi makan mie kocok, terus dia bilang, "Kakak itu di grup WA si ada namanya Yoke anak Amerika ini ngehasut grup WA aku." Bla bla bla, adiknya padahal yang ini kakak tolong dong ngomong. Aku tuh sambil makan, terus aku tuh di videoin sama dia, aku ngomong memang mungkin itu yang bikin kamu juga marah ya. Yoke, kamu jangan melakukan keonaran di grup walaupun itu di grup WhatsApp. Karena kalau di Indonesia itu ada hukumnya, nanti adik kamu loh yang akan kena perbuatan tidak menyenangkan. Aku ngerasa itu emang. Nah, itulah yang kamu pikir itu aku ngancem kamu ya? Apa gimana? Itu dan ditambah-tambahin katanya Kak Fitri bakal bawa marinir, nanti bakal adikku bakal ditangkep gitu-gitu. Jadi kan aku seorang warga negara. Ya, Dea dan NM. Aku nggak pernah ngomong gitu Yoke. Urusan apa Tapi ada WA-nya Kak, makanya itu di screenshot dikirim ke adek aku. Adek aku kan waktu itu masih umur 18 tahun mau dibawa marinir. Oke, jadi atas dasar informasi dari si Dea itu seolah-olah itu benar. Aku akan melakukan itu ke kamu. Emang aku siapa, Yoke? Tuhan. Ya no wonder ya kalau kamu marah ke aku ya. Jadi lagi-lagi ya teman-teman ya, aku dibully sama Yoke ini karena lagi-lagi kalian terima nggak terima terserah. Resiko aku membela seorang NM dan berteman sama NM itu bisa menghancurkan semua hidup aku termasuk dibully sama Yoke. Tapi itu udah itu sudah terjadi, sudah okay. Aku dengan Yoke juga sekarang baik-baik aja dan aku baru tahu kalau misalnya ada si Dea itu ngancam kamu seolah-olah aku yang akan ngirim bla 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 itu. Emang aku siapa? Enggak Yoke, nggak benar. Good ya, aku baru nanya nih ke kamu. Oh itu jadi yang bikin kamu marah. Gong banget itu ceritanya ya. Masih ada Kak screenshotannya juga ntar Iya, aku ingat deh. Aku ingat itu tuh adik-adik tiri itu aku ingat soalnya waktu dulu pas permasalahan awal-awal pertama KVT itu aku ingat. Udah ya yang waras-waras aja. Jadi Kak Yoke mau nanya, tapi untuk saat ini Kak Yoke belum balik ke negara Kak Yoke sendiri. Lagi diurusin kan di sini juga aku bersyarat kan. Jadi aku harus berkelakuan baik, harus ada wajib lapor dan nggak boleh melakukan keonaran lagi gitu. Oh. DJ Moni. Jadi kalau bebas bersyarat itu untuk traveling ke luar pun belum bisa ya Kak? Boleh kalau ada izin dan kepentingan. Oh gitu. Ya semoga sukses kayak dulu ya Kak. Endorsement banyak. Aku sering nonton. Kita pernah chat loh. Kita pernah DM loh Kak. Yang aku nanyain produk Kakak. Ya. Thank you. Kak Monik. Lanjut. Tadi DJ Moni mau naik nggak? Kak Monik mau naik nggak? Kalau mau naik, Mabel turun.
Selesai. Rungkat dong kita. Rungkat jangan gitu. Enggak, masalahnya di Gemonik ini yang suka ngasih Mami Obet keindahan. Kayak mana jadi bingung dong. Mami kita lagi liburan itu, lihat, lagi ngebersihin muka, dia lagi liburan itu, enak dia. Aku boleh nanya Jadi nggak kapan ke lah bisa Kak diundang Yoko? ke komal aku Kak Ayo, Fi, Ki, Kakak aku boleh Kakak nanya Yulo nggak ini, kayak Kak Ina ya. Boleh. boleh nanya nggak Satu-satu. sedikit aja ke Kak Yoke, Iya. boleh nggak? Kak Yoke, sekarang boleh. perasaan Kak Yoke itu lebih tenang atau enggak gitu? Jujur masih trauma ya kan, karena aku kalau berteman itu pakai hati. Aku sayang sama orang itu. Bukan sama orang itu aja, sama keluarganya, sama anaknya. Aku mau nangis nih ngomong begini karena buat aku mereka itu adalah Nangis kak, on cam Jangan kak, nangis dulu, nangis kak. jangan nangis dulu sebentar. DJ Monik, belum ada keindahan sayang DJ Monik, silakan nangis. yang nggak jadi. Nggak jadilah. Ini aku yang nangis. Apa perlu aku yang nangis? Bet, orangnya lagi maskeran, Bet, belum ngasih keindahan, Bet, orangnya lagi maskeran, nggak kelihatan. Ayo Kak, tunggu dulu. Aku mau nanya sama Kak Yoko sebentar. Nggak enak dipotong obet, nggak enak dipotong obet 30%. DJ. Iya, Makasih, nggak bisa DJ. gitu. DJ, Ayo, Kak, aku mau cuman DJ doang sama Preti nih. Makasih DJ, kita berkawan ya. Jadi aku mau nanya sama Kak Yoko. Kan Kak Yoko di luar negeri. Kak Yoko pernah berpikir nggak? Atau Kak Yoko tuh waktu membuli Kak Fitri tuh Kak Yoko ngerasa aman karena Kak Yoko di luar negeri gitu. Ada pikiran kayak gitu nggak sih waktu itu? Makanya Kak Yoko lanjut terus. Di Amerika itu ada namanya bebas. Putus sayang. Putus kak. Makasih DJ Monik. DJ Monik 1-1. Ini ada yang masih 0 loh. Sabar, belum, diam. Dia mah kalau ngasih semua rata, Wak, diam. Doro Mami, I love you, cintaku, manisku, silakan kayak Doro, Kapril. Kalian kayak mana sih? Orang Yoko lagi ngomong pun ribut kali. Iya, udah lanjut kak, maklum lah. Dora Banyak fansmu Mami. ini. Lanjut Kak Yoko. Ada suaraku. Ada kak. Oke. Kan aku besar dan sekolah itu di Amerika sudah 20 tahun. Jadi setahu aku ada undang-undang yang melindungi aku karena bebas bersuara, namanya freedom of speech. Tapi undang-undang yang mengenakan aku masuk sekolah ini adalah illegal access ternyata, bukan undang-undang ITE. Oh, Ah, gitu. Kak Yoko. Jadi kok orang bisa yang sih tinggal kok di itu luar ketangkap? negeri pun Mel, bentar, Mel. Aku dulu gue mau nanya Mel, ini ini doang. seru nih Mel, seru nih. Kak Yuka kok bisa kakak ketangkap? Itu kayak mana, bisa diceritakan nggak kronologinya? Itu Kenapa Kak Yuka udah bisa ketangkap? udah di podcast itu Mak Preti. Singkatnya dia cerita di sini pun nggak masalah. Kenapa tuh banyak? singkatnya mah gini lah ya. Mau aku ditangkap setahun yang lalu, aku bisa ketangkap tahun depan, aku tangkap kapanpun itu, cuman waktunya aja yang berbeda. Karena aku belum mau untuk stop melakukan pembulian itu kan. Bukan Oh, iya. bisa aja bukan Kak Fitri, bisa aja nanti oknum-oknum siapa yang aku bahas, aku salah sebut, malah aku nanti dijerat dengan pasal yang lebih lama. Itu banyak sekali. Misalnya nih ya, teman-teman aku yang di sekolah ya, ada yang cuma ngetik di Facebook aja ya tentang politik gitu, masuknya 2 tahun 3 tahun sayang. Oh, Cuman komentar loh, bukan kalau aku kan Fitri Sahuteru bla bla bla, aku dengan jelas gitu ya. Kalau ini komentar Mantap di ya. Facebook ketikan doang. Oh, itu ada undang-undangnya. Ada. Kak Fitri nggak ngelaporin aku kan, Kak? Kak Yoka nyangka nggak sih waktu itu? Kak Yoka Ayo lo nyangka Momi. nggak sih Kak Yoka Momi. waktu itu Kak Yoka bisa Kak Fitri ditangkap? laporin Nyangka nggak? Momi. Sebetulnya aku tuh udah nggak punya. Sebetulnya aku tuh masih ngeliatin aja. Kalau yang nggak keterlaluan ya udahlah. Cuman balik lagi kalau ke Yoke kan
kalau nggak aku yang menyadarkan sekarang, takutnya dia nanti tambah. Mungkin kalau orang lain nggak akan memaafkan ya gitu. Kalau aku kan Iya Ya betul. betul Kak. bagaimanapun aku punya apa ya, connect gitu loh. Mau apapun ceritanya, kalian mau terima atau tidak, aku merasa aku wajib memaafkan Yoke karena Yoke baik sama ibuku gitu. Kalau orang lain yang laporin Yoke mungkin nggak akan dimaafin, nggak akan mungkin Yoke ya. Ya. Karena Ya. aku sama Yoke itu punya alasan tersendiri gitu. Kenapa aku itu harus memaafkan dia gitu aja. Mm-mm. Ya. Mm-mm. Tuh, ya. Jadi Berarti- menarik juga ya. Berarti gini, berarti gugur kata-kata yang selalu disebutkan para netizen untuk Fitri Sahuteru terkait dengan Andur. Karena beliau pun mau memaafkan Yoke itu karena apa? Karena Yoke sudah baik kepada ibunya. Jadi gugur, Wak, ketika dia dibilang Andur. Ya Mohon mungkin maaf ya. Yoke bisa ngejelasin Yoke bagaimana posisi aku di kamu kan nggak tahu juga bagaimana juga kamu bisa menilai. Aku meyakini 1.000.000% ibuku tidak punya perasaan seperti itu yang mengatakan bahwa aku ini anak durhaka buat dia. Karena Mungkin- posisi dia yang serba salah memilih antara anak yang lain dan aku gitu. Tapi aku bisa mengerti. Tapi mungkin Yoke bisa menjelaskan. Aku meyakini bahwa ibuku tuh sayang sama aku juga sebetulnya. Benar nggak Yoke? Aku kan kenal almarhum Mami Rita itu nggak sebentar ya, 4 tahun, dan pernah tinggal bareng, pernah aku sayang sama dia selama 4 tahun ini. Yang aku tahu ini ada rasa dari almarhum Mami Rita ini kerinduan kayak seorang ibu yang masa dia jadi ibu itu kayak mau diperbaiki kalau misalnya bisa sama Kak Fitri, tapi kan mungkin ada yang menghalangi, ya kan? Dan aku pun pernah ngomong sama almarhum Mami Rita, Mami, ayo ke Kak Fitri yuk, mau sampai kapan sih berantem-berantem gini, aku juga capek gitu kan. Aku juga nggak bisa support terus-terusan karena aku juga punya kehidupan di Amerika. Terus langsung pasti si adiknya itu bilang, oh Mami kalau mau ke sana jangan ngehubungin aku lagi ya, kita putus hubungan. Jadi nggak bisa milih Kak, kalau misalnya dia balik atau berhubungan dengan Kak Fitri, otomatis dia udah putus hubungan dengan adik kakak. Iya, aku tahu itu. Makanya aku tuh mau sama orang dibilang Andur kayak mereka nggak tahu apa-apa Yoke. Jadi biarkan aja itu menjadi amal jariah aku yang memframing aku seperti itu, biar Tuhan yang bales gitu aja. Karena aku meyakini aku sebagai seorang anak, I do my best. Apapun yang terjadi, mau aku di reject, mau aku dimusuhin, mau aku diapain, Yoke tahu aku selalu ingin melakukan yang terbaik buat ibuku. Gitu loh Yoke. Ya, dan dia Berarti ibunya Kak Fitri itu sayang ya sama Kak Fitri sebenarnya ya. Gitu juga Kak Fitri ya sayang sama ibunya sebenarnya. yang aku Iya, lihat iya. sih karena mereka nggak pernah hidup bareng, jadi lebih ke ya ada perikatan ibu dan anak, tapi nggak kayak bonding sayang gitu, karena ya mereka nggak pernah hidup bareng. Kayak nggak ditunjukin gitu ya. Ya tapi Kak Fitri selalu bertanggung jawab secara financial. Kalau misalnya Mami